Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka la ilma lana illa lana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidna ilma warzuqna fahman, amin ya rabbal alamin. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Allahumma inna nas'aluka ilma ladunni wal mashraba safiyal haniya wa hab ya ghani. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Limpahan syukur mari sama-sama kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mengumpulkan kita bersama pada hari ini di Masjid Al-Kautsar ini. Mudah-mudahan semua yang hadir Allah Subhanahu wa taala panjangkan umurnya di dalam ketaatan dan kesehatan, serta maupun hajat akhiratnya, disembuhkan sakit penyakitnya, dari penyakit zahir maupun penyakit batinnya, insyaallah, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah thumma alhamdulillah. Nikmat dari karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Atas izin Allah kita dikumpulkan di tempat-tempat yang mulia, di tempat-tempat yang baik, dan ini merupakan karunia Allah yang mana kalau kita nanti dibukakan pahalanya, maka niscaya kita akan sangat-sangat bersyukur kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala mentakdirkan kita untuk bisa terus melangkahkan kaki-kaki kita ini ke tempat-tempat ilmu. Para ulama berkata, Bu, seandainya Allah itu buka pahalanya menuntut ilmu, pahalanya kita belajar, pahalanya kita hadir kajian, pahalanya kita duduk menimba ilmu ajaran Nabi Muhammad SAW, andai pahala itu dibukakan oleh Allah kepada kita wujudnya, pasti yang pertama, wujud dia itu jauh lebih indah daripada bulan purnama, kata ulama. Dan bila mana sungguh keindahan itu ditampakkan kepada kita dari pahala-pahalanya duduk di majelis ilmu, maka apa yang akan kita lakukan? Kita akan berlomba-lomba, walau saling siku menyiku, ya. Untuk apa? Untuk berebut tempat agar bisa menghadiri tempat-tempat kajian itu. Ini dari besarnya dan juga keagungan pahala dari duduk di majelis ilmu. Kadang-kadang kita ini menganggap kajian itu hanya belajar saja. Kadang-kadang kita merasa duduk menimba ilmu itu ya udah dapat ilmunya aja. Padahal di dalam hadis Nabi yang lainnya menyampaikan kepada kita, duduknya kita di majelis ilmu itu bukan hanya dapat ilmu, tapi bahkan kemuliaannya khairu min salat alfi raq'ah, lebih utama daripada kita sholat 1000 rakaat. Di rumah aja sholat 5 waktu kita keteteran, betul kan? Pernah nggak kita ngebayangin akan mengerjakan sholat sebanyak bilangan 1000 rakaat? Pernah nggak kebayang aja di pikiran kita? Kalau saya pengen sekali-sekali malam ini punya hajat nih, hajatnya besar, pengen ngapain? Pengen ibadah. Ibadahnya apa? Sholat 1000 rakaat. Rasanya kebayang aja enggak sama kita untuk kita mengerjakan sholat 1000 rakaat. Tapi Nabi sudah lebih dulu mengajarkan kepada kita, kamu duduk di kajian itu, pahalanya lebih utama daripada kamu sholat 1000 rakaat.
Begitu juga Nabi tidak menyampaikan tentang lebih utama dari 1000 rakaat. Tapi Nabi bilang, duduknya kita di majelis ilmu, duduknya kita di kajian untuk menimba ilmu, itu khairu min iyadah alfi marid. Lebih besar pahalanya daripada menengok 1000 orang sakit. Bayangin, kita kadang nengokin satu orang sakit aja ketunda mulu. Kadang-kadang terjarak oleh apa? Jarak yang cukup jauh sampai buat kita kalau gitu kirim salam aja. Atau barangkali mungkin deket tapi kayaknya waktunya gak sempet aja. Dan sekalipun kita seharian keliling untuk nengok orang sakit, kayaknya belum pernah tuh ada rekor sehari nengok 1000 orang sakit kecuali yang sakitnya massal. Betul apa enggak? Kecuali yang sakitnya massal, emang sakit semua ditengokin gitu. Oh iya nih hari ini alhamdulillah saya dapat apa? Nengokin 1000 orang sakit. Ke rumah sakit jiwa aja nggak sebanyak itu. Atau kita nengok pesakit lah di rumah sakit-sakit yang lain. Saya rasa pasiennya nggak menampung sampai ribuan begitu. Tapi duduk di kajian ilmu, Allah karuniakan kepada kita pahala lebih utama daripada nengok 1000 orang sakit. Kemudian Nabi lanjutin, lebih utama juga, tadi sudah lebih utama dari orang sholat 1000 rakaat, lebih utama dari orang nengok 1000 orang sakit, lebih utama dari mengantar 1000 jenazah. Kita ada orang meninggal, semasal-masalnya, kalau kebayang nggak, ada nggak perkuburan massal dalam satu waktu kita ngeliat atau nganter jenazah 1000 orang yang meninggal? Belum pernah ya, belum pernah banget tuh, paling 1, 2, kalau naas-naas biasanya sekeluarga gitu. Tapi belum pernah ada nganter sampai 1000 orang massal. Tapi duduk di kajian ilmu, kita bisa dapat pahala lebih utama daripada mengantar 1000 jenazah. Pahala demi pahala diraih oleh mereka yang Allah izinkan untuk duduk di kajian-kajian ilmu. Makanya kita ini Bu, patut sangat-sangat bersyukur kepada Allah bila mana kita hari ini melihat keadaan kita ditetapkan atau dibimbing dan dituntun oleh Allah sebagai orang-orang yang memang giat di dalam menimba ilmu. Apalagi kalau sampai sibuk di dalam mengelola majelis ilmu. Nah itu Masya Allah tabarakallah. Seperti hari ini tidak mungkin kajian ini akan diselenggarakan tanpa daripada usaha-usaha selaku penyelenggara. Para ketua-ketua, para panitia, ini penyelenggara-penyelenggara majelis kebaikan ini, itu gak boleh merem tuh. Jangan dianggap yang dilakukan itu sederhana. Andai Allah buka, maka semua keluh kesahmu, letihmu, atau mungkin peluhmu dari keringat yang jatuh dari usaha-usahamu itu, atau mungkin uang-uang yang keluar dari kantongmu, semua itu akan kau anggap tidak ada artinya berbanding dengan pahala yang Allah berikan kepada kita. Maka kita merasa bersyukur teramat sangat kepada Allah yang telah mengizinkan kita untuk datang menimba ilmu, belajar untuk kita sama-sama tahu bahwa sejatinya dalam hidup ini kita perlu tahu siapa sosok yang paling harus kita jadikan prioritas kita dalam hidup. Selama ini kita hidup, banyak dari kita kadang-kadang itu salah di dalam menyimpulkan kebutuhan hidup. Ada orang berpikir hidup kita ini butuh pendamping. Rasanya kalau nggak ada pendamping
nggak tahu apa jadinya hidup kita ini. Rasanya akan mengalami rasa kesepian, hidup sendirian, merasa sebatang kara. Apa jadinya hari tuaku bila aku tidak ada pendamping dalam hidupku? Pikiran-pikiran itu seringkali ada di dalam benak-benak kita maupun anak-anak hari ini. Dia pikir hidup itu hanya ideal bila ada pendampingnya. Mereka pikir hidup itu akan berjalan dengan fungsi semestinya bila dia punya pendamping dalam hidupnya. Itu kan pikiran sebagian orang. Sebagian lagi menganggap, oh ini bukan tentang pendamping. Ini tentang uang. Hidup kita ini butuh uang. Kalau kita nggak punya uang, gimana mau jalanin hidup? Katanya kan gitu kan? Hampir semua orang beranggapan kalau nggak punya uang nggak bisa hidup. Dengan pemahaman ini orang berlomba-lomba cari kerja mati-matian sampai kadang-kadang melanggar aturan. Karena di pikiran mereka hidup perlu uang. Mereka mikirnya gitu. Hidup ini perlu uang. Ada lagi yang mengatakan, oh uang mah memang dibutuhin. Tapi apa artinya punya uang kalau nggak punya jabatan? Maka sebagian orang menganggap jabatan itu perlu. Kita ini kalau nggak punya kedudukan, nggak punya jabatan, gimana kita ini mau jalanin hidup? Gimana kita ini mau diterima di lingkungan kita ini? Gimana orang mau hargain kita? Gimana dan seterusnya. Maka sehingga ada para pekerja merasa saya perlu bekerja biar diangkat jabatannya, biar terus naik jabatannya. Sehingga hidupnya itu hanya dia pikir hidup ini perlu kedudukan. Ini semua kenapa ada di pikiran kita? Karena selama ini kita melihatnya tidak dengan ilmu. Ada nggak orang yang berpikir hidup ini butuh Tuhan? Hidup ini butuh Allah. Hidup ini pun juga butuh Rasulullah. Di dalam hidup kita ini butuh agama. Dan dalam hidup kita ini butuh ilmu. Tapi nggak ada tuh orang yang terfikir butuh akan hal itu menjadi hal yang paling dibutuhkan saat ini. Orang anggapnya butuh temen, butuh uang, butuh kedudukan. Padahal Bu, dalam hidup memang kebutuhan itu menjadi hal yang lumrah. Tapi ketika butuh itu menjadi pikiran kita bahwa tanpa itu kita tidak berdaya, itu kesalahan. Saya hidup ini butuh teman, butuh pendamping, betul. Kadangkala memang dibutuhkan. Tapi kalau beranggapan tanpa dia hidupku ini tidak ada apa-apanya, hancur, tidak ada artinya, kamu salah. Ustazah hidup itu butuh uang, emang jangan hidup mati aja butuh uang. Jangan hidup mati butuh uang. Tapi kalau kamu menganggap tanpa uang hancur sudah hidupmu, tanpa uang kamu gak bisa hidup, kamu salah. Begitu juga ada orang beranggapan jabatan tuh perlu, penting. Kalau kita hidup gak punya jabatan, kita hidup gak punya kedudukan, habis sudah kita akan dianggap orang biasa terus. Sehingga membuat orang kerja
Sebagian dari mereka ada yang kerja, mati-matian, siang malam, yang dikejar apa? Lagi nunggu sebentar lagi nih. Sebentar lagi diangkat. Sebentar lagi naik jabatan. Terus menerus begitu. Sehingga menganggap kalau sampai saya kerja, saya kagak naik tuh jabatan, apa artinya kerjaan saya selama ini di sini? Gak ada gunanya, gak ada artinya, dan seterusnya. Kamu salah. Disinilah perlu kita pahami. Ketika kita merasa asbab-asbab dunia itu menjadi penguat kita. Suami itu kan dunia, harta itu kan dunia, jabatan itu kan dunia. Ketika kamu merasa dengan hadirnya semua itu kau menjadi kuat, kamu salah. Salah. Maka tema kita hari ini yang mengangkat tajuk dari sandaran hati, Bu. Tubuh kita perlu menyandar, tapi jangan lupa hati pun perlu menyandar. Tubuh aja, tubuh kita nih, kalau mau sandaran nggak bisa dihordeng, Bu. Bisa sandaran dihordeng? Itu tuh ada hordeng, saya liatin kagak ada yang senderan di situ. Kenapa dia nganggep hordeng kok dipakai buat senderan? Udah jelas-jelas dengan bobot berat badan kita, dengan hordeng kuatan mana? Kata kita kuatan kita, betul apa enggak? Kuatan kita. Kalau kita senderan di hordeng, hordengnya jatuh, kitanya pun jatuh. Kalau senderan sama sesuatu yang lemah untuk tubuh ini, kitanya ikut jatuh. Yang disenderin jatuh, kitanya jatuh. Tapi coba, ini badan nih, senderannya sama tiang. Tiang kokoh nih, dicor. Dalamnya bukan semen aja, ada besi. Kuat. Tubuh kita kalau sedang mencari tempat bersandar, kita pasti nyari yang kuat-kuat begini. Kita butuh tembok, ini badan. Kita mencari sesuatu yang lebih kuat untuk menyandarkan tubuh kita, betul. Saya duduk di kursi ini. Kalau kursinya tidak sekokoh ini, nggak berani saya jatuhin badan saya. Karena bisa jadi kursinya terbalik, sayanya pun ikut jatuh terbalik. Untuk tubuh aja kita butuh sesuatu yang menjadi sandaran kita yang kuat. Nggak bisa kita sandaran sama sembarangan tempat. Nggak bisa kita sandaran sama sesuatu yang tidak kuat. Nggak bisa. Kita butuh sesuatu yang kuat untuk kita sandarkan tubuh kita yang lemah. Kalau tubuh saja butuh sandaran, hati pun juga butuh untuk menyandar. Tapi masalahnya, membuat hati untuk bersandar itu seringkali manusia salah. Sandarannya sama hal yang salah. Hatinya bersandar dengan manusia. Yang mana manusia tubuhnya sama-sama butuh menyandar. Hatinya pun juga butuh menyandar. Lemah ketemu lemah, saling sandaran, jatuh. Pernah lihat orang sakit? Yang satu darah rendah, yang satu darah tinggi. Ketemu dalam pertemuan, saling pelukan, saling bopong. Yang satu darahnya tinggi, yang satu darahnya rendah. Saya mau tanya, bisa nggak tuh saling menguatkan? Yang darahnya rendah keleyengan,
Yang darahnya tinggi juga kelayangan. Jadi sama-sama kelayangan kan? Ketika dua orang ini bertemu, apa tiba-tiba jadi energi? Apa tiba-tiba jadi kekuatan? Enggak, Bu, enggak. Ketika dua insan, manusia, tubuh aja butuh menyandar, hati kan juga butuh menyandar. Ketika hati butuh menyandar, lah ketemunya sama orang yang juga butuh menyandar. Menurut kita bisa hati kita sandarkan kepada dia yang juga butuh menyandar. Ketika kita menyandarkan hati dengan manusia, seringkali itu mengecewakan kita. Kita kecewa. Karena ketika manusia kita jadikan ini tempatku bersandar, iya. Tetapi ketika ternyata ada kalanya tempat-tempat yang kita jadikan sandaran ini pun kembali kepadanya, kita pun kembali jatuh tak bersandar hatinya. Nyari lagi nih, gitu. Kita perlu sadar, menyandarkan hati tidak boleh sembarangan. Apalagi nyandarin hati kita sama harta. Dipikir harta itu yang segala-galanya. Dia kira harta itu bisa membuat dia survive dari semua kesulitannya. Bu, ada nemu orang kayak gara-gara punya banyak harta, rambutnya yang mau ubanan jadi kagak ubanan. Hah? Ada nemu? Banyak banget duitnya. Saking banyaknya uban takut mau keluar. Uangnya mungkin bisa bantu. Ketika ubannya udah keluar dulu, baru dia perawatan. Mungkin uangnya bisa bantu. Tapi gak ada satupun uang kita yang mampu mencegah datangnya uban untuk sehelai rambut kita. Jangankan sekepala. Buat sehelai rambut aja tuh uang gak bisa mencegah. Orang dengan uang mungkin bisa berobat ketika ada penyakit dalam tubuhnya. Bisa dibantu. Tapi pertanyaan saya, ada gak orang punya uang gara-gara uangnya penyakit gak jadi datang ke badannya? Gak ada. Gak ada siapapun orang yang punya uang, punya harta, gara-gara hartanya, gara-gara uangnya, maka penyakit gak ada yang dekat ke dia. Masalah gak ada yang datang ke dia. Tenang, kita kan punya uang. Insya Allah mah penyakit takut dekat-dekat sama kita. Gak ada, Bu. Gak ada satupun yang bisa menjamin gara-gara punya harta, ubanan kagak, sakit kagak, nggak ada. Bahkan Bu, orang kalau seumpamanya dia itu pakai gigi palsu. Bu pernah lihat ada orang pakai gigi palsu? Pernah nemu ada yang pakai gigi palsu emas? Ada yang pernah nemu giginya emas ditaruh sama dia? Bukan bokir, bukan. Ini gigi emas ditaruh. Wah, di barat-barat banyak giginya diemasin. Ada lagi yang ditaruh berlian di giginya, ada Bu, ada. Ya. Kalau ibu cuman implan gigi biasa, ketika ibu meninggal, ibu dikubur sama implannya nggak apa-apa. Tapi ketika ibu implan giginya gigi emas, atau ibu implan giginya gigi berlian, itu sebelum wafat harus dilepas. Kalau wafat dilepas, lah kenapa? Bukan punya dia, itu punya warisnya. Bayangin, gigi kita di badan kita
emas tuh. Ini kita punya tabungan banyak yang udah ketahuan kalau mati kagak kebawa. Ini jelas udah nempel di kita. Ada di implan kita, ditaruh di dalam gigi kita, mulut kita. Ketika mati, dikubur, itu sebelum dikubur lepas dulu, karena tuh gigi emas bukan punya dia, punya warisnya dia. Apa yang bisa ngejamin kita dari harta ini? Atau barangkali ada kali kita nemu orang yang gara-gara harta, ketika malaikat Israel datang dia bilang, tunggu dulu wahai Israel, saya ada 1 miliar nih buat kamu, pulang dulu deh, setahun lagi balik lagi. Ada gak yang bisa nyogok malaikat Israel? Mungkin semuanya bisa disogok, tapi tidak untuk Israel. Mau kamu punya apapun, pulau lagi, se-Indonesia Raya lagi, Israel datang, kamu gak bisa cogok. Ya udah deh, enggak setahun, bulan depan deh, bulan depan. Nawar, kira bisa? Jangan bulan depan, minggu depan deh. Nggak bisa. Ya udah kalau gitu besok, 24 jam lagi aja. Nggak bisa. Sejam deh, sejam. Bisa nggak sejam? Semenit deh. Nggak ada. Nggak ada satupun harta kita yang menjamin kematian kita. Kalau mati gara-gara punya uang, Israel nggak datang-datang. Kenapa? Saldonya masih banyak. Yang punya uang didatengin, yang nggak punya uang didatengin. Yang sakit didatengin dia, yang kagak sakit juga bisa didatengin. Nah kalau udah datang waktunya mah datang aja, kan gitu. Oke. Berarti harta bukan sandaran hatimu. Manusia bukan sandaran hatimu. Kalau tubuh butuh sesuatu yang kuat, begitu juga hati butuh sesuatu yang kuat. Jabatan apalagi kelihatan juga kagak. Gak ada jabatan. Status doang itu. Ketika semuanya hilang karena hal buruk yang kita kerjakan, gak ada lagi fungsi jabatan-jabatan kita. Orang yang mimpin negara aja ada waktu. Mimpin wilayah ada waktu. Orang mimpin satu organisasi berwaktu. Mimpin apapun yang kamu pimpin semuanya berwaktu. Maka kalau sandarannya sama status daripada status kedudukan, jabatan, kamu hanya akan kecewa saja. Layaknya tubuh mencari yang kuat untuk disandarkan, carilah sesuatu yang kuat untuk menjadi sandaran hatimu. Dan tidak kita temukan ada sesuatu yang jauh lebih kuat, bahkan tidak ada yang kekuatannya menandingi akan kuatnya melebihi Allah yang menjadi sandaran hati kita. Melebihi Allah. Manusia bisa pergi. Apa jadinya saya kalau suami saya nanti udah gak ada? Apa jadinya nasib anak-anak saya kalau nanti anak-anak saya bapaknya gak ada? Siapa yang mau cari nafkah? Siapa yang mau hidupkan rumah tangga ini? Bu, kita makan dari rezeki Allah. Kita. Yang ibu makan itu bukan dari rezeki suami, tapi dari rezeki Allah. Karena suami juga makan rezeki Allah. Kita ini semua sama-sama makan rezekinya Allah. Lah suami kan yang nyari Ustazah. Suami itu cuman perantara. Kalau dia kerja, dia juga dapat makan dari situ.
Kalau dia kerja, dia pun bisa memberi nafkah orang-orang yang diwajibkan Allah untuk dinafkahi di situ. Istrinya makan, anaknya makan. Tapi yang jadi pertanyaan, emang suami yang bikin kamu jadi bisa makan? Bukan. Suami pun butuh sama yang memberi. Layaknya kita juga butuh pada yang memberi. Dan ternyata yang memberi itu bukanlah seorang suami. Tapi sejatinya yang memberi adalah Allah. Ada satu kisah, Bu. Seorang istri yang sedang menanti datangnya suami. Karena dia tahu suaminya itu pasti keluar untuk pergi cari nafkah buat anak bininya. Ini istri kelaparan, anak udah kelaparan. Semuanya itu menahan lapar yang begitu dahsyat. Anaknya sampai ditidurin sama ibunya gara-gara capek denger nangis mulu. Suaminya, bapaknya keluar ikhtiar cari nafkah. Gitu ya. Begitu balik, suami balik, istrinya nanya, kamu pulang bawa apa? Saya sudah berusaha cari nafkah, cari kerjaan, nggak ada satupun yang mau kasih kerjaan. Kata suaminya. Istrinya bilang, berarti kamu pulang nggak bawa apa-apa? Saya pulang nggak bawa apa-apa. Mungkin kalau hari ini nih kejadiannya, bisa kebayang tuh istrinya kayak apa. Suami pulang udah seharian kagak kelihatan, pas pulang kagak bawa apa-apa. Kan gitu. Pas pulang kagak bawa apa-apa. Suaminya bilang gini sama istrinya, kamu nggak usah kecewa. Saya ini cuman kurir. Saya ini cuman ikhtiar. Yang beri kita itu Allah. Saya yakin Allah itu nggak mungkin nyanyain hambanya. Kamu tenang aja. Mana anak-anak, kata lakinya. Udah tidur, kata istrinya bilang. Kecapean, nangis, tidur. Bangunin. Lah, kenapa suruh bangun? Belum sholat, kata bapaknya bilang. Bangunin, belum sholat. Udah deh Pak, kata bininya bilang. Kenapa harus juga dibangunin sholat? Dari tadi nangis gak kelar-kelar. Mereka masih anak-anak. Biarin aja tidur, kata ibunya. Suaminya bilang apa? Tanggung jawab sholat dia itu tanggung jawab saya. Tanggung jawab makan dia itu tanggung jawab Tuhan dia. Ini nih kalau orang menjalani rumah tangga ngerti siapa yang ngasih rezeki. Kalau nggak ngerti siapa yang ngasih rezeki, rumah tangganya ribut urusan rezeki mulu. Kalau ketemu apalagi sama maaf misalnya istri julid. Urusan perkara sholat kamu bilang tanggung jawab kamu. Lah emang nafkah tanggung jawab siapa? Kata. Lah emang betul. Kalau kita pikir tanggung jawab si bapak sudah usaha. Kan bilang, saya usaha cari nafkah. Allah belum buka jalan untuk saya. Allah punya 1.000.001 cara buat ngasih kita rezekinya. Sayyidah Maryam sebatang kara bisa makan dibuat sama Allah. Nggak dibikin lapar Sayyidah Maryam. Suami kagak ada. Orang yang nemenin dampingin dia menjadi pelayan nggak ada. Dia hidup sebatang kara ketika dia mengandung Nabi Isa di dalam kandungannya. Dia seorang diri ketika itu, tapi Allah tidak pernah menyia-nyiakan rezekinya. Bahkan semua binatang yang melata
nggak pernah tidak diberi rizki olehnya, apalagi kita. Oh ya, istrinya udah paham, rezeki bukan lakinya yang menentuin. Istrinya udah ngerti, makanya istrinya kagak debat sama si suami. Istri yang masih debat mungkin belum mengerti. Suami juga kadang-kadang, nauzubillah min dzalik, yang tidak bertanggung jawab juga kagak paham tanggung jawab dia di dalam ikhtiar mencari rezeki. Ini bu, anaknya dibangunin sama bapaknya. Rezeki urusan Allah, tapi sholat urusan saya. Karena saya bapaknya, saya wajib mengingatkan anak-anak kita untuk sholat. Bangunin. Udah ketiduran, kelaparan, dibangunin untuk sholat. Selesai ini keluar dan mengajarkan sholat bu. Tiba-tiba rumahnya ada yang ngetop. Bangunlah si bapak. Begitu dibuka pintu, ternyata ada orang datang bawa nampan dengan hidangan makanan yang sempurna, siap untuk dimakan, komplit dengan isiannya. Bengonglah dia. Kamu siapa yang bawa? Saya tetanggamu, rumah saya nggak jauh dari sini. Kok bisa ngantar makanan ke sini? Saya hari ini harusnya kedatangan tamu. Tamu saya nggak jadi datang. Tuh, tamu saya nggak jadi datang. Siapa yang mau makan di makanan? Saya pun minta petunjuk Allah. Ya Allah, ingin ku berikan makan ini kepada orang yang memang layak untuk memakannya. Allah gerakkan langkah kakiku menuju pintu rumahmu. Di sini kakiku berhenti. Disinilah aku perlu memberi makanku ini untukmu. Allah kalau udah mau ngatur. Suaminya senyum. Diterima. Dia bilang makasih banyak. Selesai. Dia bawa hidangan itu ke dalam rumah. Ditunjukkan kepada anak dan istrinya seraya menekankan satu penekanan. Lihat. Rezeki darinya. Kita cuman usaha saja. Bu. Istri tahu suami itu cuman sebagai perantara, bukan segalanya. Makanya suka bingung kalau ada ibu-ibu yang marah-marah sama suami lantaran gajinya gak sesuai dengan ekspektasinya. Lantaran gajinya gak sesuai dengan harapannya. Itu baik-baik. Itu berarti belum ngerti siapa yang ngasih rezeki. Berarti belum paham siapa yang mu'ti, siapa yang memberi. Nah, ketika para wanita menganggap sandaran dia adalah suaminya, karena suami yang punya kemampuan dalam mencari nafkah, suami yang berkeharusan dalam mencari nafkah, ingat baik-baik, hatimu akan letih. Karena boleh jadi dia pun butuh menyandarkan hati. Tahu. Suami tidak tepat kalau mau dijadi sandaran hati. Orang tua sejatinya pun tidak tepat bila mana kita ingin jadikan sandaran hati. Siapa lagi? Teman. Teman lebih-lebih tidak tepat kalau ingin dijadikan sandaran hati. Lalu siapa? Harta. Sudah kita uraikan tadi. Jabatan. Sudah kita uraikan tadi. Siapa? Allah. Allah. Mungkin suami, orang tua, harta, jabatan bisa aja pergi ninggalin kita kapan aja, Bu. Tapi satu yang perlu kita ketahui dan kita ingat baik-baik, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Kalau kita mau bersandar hati ini, maka sandarkan kepada Dia zat yang tidak pernah meninggalkan kita. Yang memberi tidak peduli berapa banyak kesalahan kita. Yang ketika memberi tidak peduli berapa banyak dosa-dosa kita. Yang ketika memberi tidak peduli berapa banyak lalai-lalainya kita. Itu cuman Allah.
Cuman Allah. Dan di situ Allah sudah tekankan dalam firman-Nya, "Man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh." Siapa yang menjadikan Allah sebagai apa? Sebagai sandarannya, maka Allah lah yang akan menjadi pelindungnya, yang mencukupinya, yang mengisi kebutuhannya. Syaratnya apa? Allah dulu kau jadikan sebagai sandaran. Ketika hati kita letih, hati kita ini penuh dengan apa? Penuh dengan kekecewaan. Hati ini mungkin penuh dengan perasaan-perasaan yang mengganggu kita selama ini. Di mana tempat kita meluahkan? Orang, manusia, berapa banyak luahan demi luahan yang kita luahkan kepada orang-orang yang salah, apa jadinya, Bu? Bukan makin tenang hatinya, tapi makin galau. Karena ketika salah memilih teman curhat, ternyata teman curhat yang seringkali nambahin hal-hal negatif, ketemu teman nih, Bu. Suami saya udah 2 hari nggak pulang. Ini misal curhat sama teman yang salah. Oh, 2 hari nggak pulang, kagak ngabarin? Enggak. Oh, baik-baik itu. Jangan-jangan mampir ke rumah orang lain. Baik-baik. Jangan-jangan punya jangan-jangan. Nah, ini nih. Ibu tahu nggak sih, salah pilih teman curhat sama dengan kita apa? Sama dengan apa? Salah pilih teman curhat sama dengan kita lagi ngancurin diri kita sendiri. Ketika salah ngomong sama dia nih, Bu, sama teman curhat yang salah, teman curhat kita itu bisa jadi kurirnya setan. Karena ketika dia nyampein omongan-omongan yang membuat kita semakin memuncak emosinya, semakin tambah kemarahannya, semakin tambah gelisahnya, berarti kan dia ini kurir-kurir siapa? Dia yang menjadi perantara menyampaikan hal-hal buruk kepada kita. Hati-hati. Kebanyakan orang rumah tangganya, urusan pribadinya, menyangkut teman, sahabat, dan lain sebagainya, itu rusak gara-gara salah pilih teman curhat. Salahnya dari teman curhat. Curhat bilang suami nggak pulang 2 hari. Coba kalau temannya baik, coba tanya temannya, nggak apa-apa itu. Mudah-mudahan suami kamu sehat-sehat aja, baik-baik aja. Ya Allah, apa yang bisa aku bantu? Mau dibantu? Ayo sama-sama kita cari. Bukan justru mendatangkan praduga-praduga buruk. Ini contoh. Kalau cerita tentang misalnya suami kagak pulang. Nah kalau cerita, suami saya kemarin kasih gajinya, tapi kok tumbennya kagak penuh. Salah curhat. Biasanya sebulan dapat 1 juta. Kali ini dikasih cuma 500.000. Cuma dikasih 500.000. Curhat sama temannya. Bulan ini suami saya cuma ngasih 500.000. Kemana ya itu yang 500? Nah, temannya nyaut. Waduh. Jangan-jangan. Nah, ada yang dikasih jatah lagi. Iya, mikir kan dia. Coba, kamu udah tanya belum? Udah sih, jawabnya apa? Ada keperluan yang lain. Udah dijawab, ada keperluan yang lain, tapi dia nggak terima. Keperluannya apa? Emangnya ngapain? Buat apaan? Dan seterusnya, pertanyaan demi pertanyaan. Lah orang laki kagak demen digituin. Jujur aja Bu, orang laki nggak demen digituin. Ketika perempuan, buat apa? Kasih tahu ke saya. Barangkali suamimu habis gajian dapat tawaran mau infak apa kagak, ada bangunan masjid nih, kan barangkali ini barangkali
sekali. Coba kalau husnudzon kan enak. Oh, jangan-jangan 500 ribunya mungkin dia infakin kali ke rumah yatim, atau barangkali diinfakin bangunan masjid. Husnudzon aja gitu kan bisa. Tapi karena salah curhat, curigaan. Saban pulang itu kantong celana diperiksain, kantong baju diperiksain, kali-kali ada bon nyelip katanya, kali-kali ada apa, macem-macem. Mulai dah tuh, apa sih yang bikin? Itu kan semua setan yang jadi penyulutnya, Bu. Perasaan itu semua muncul gara-gara hatimu selama ini salah sandaran. Kamu pikir dia itu kesegalaan, padahal ada Allah yang sepatutnya menjadi jauh lebih kesegalaan kita. Tapi kita nggak paham. Ketika semua itu luput dari kita, luput dari fikir kita, apa jadinya? Kita ini cuman kecewa dan kecewa. Ketika suudzon telah berhasil menguasakan hati, prasangka buruk ini telah berhasil mengacaukan pikiran dan hati, apa jadinya, Bu? Hidup kita dipenuhi dengan rasa takut, khawatir, kemudian langsung dengan praduga-praduga buruk itu banyak ikatan harmonis menjadi retak, banyak ikatan yang baik kemudian menjadi putus, semua hanya disebabkan dari prasangka-prasangka buruk. Na'udzubillah min dzalik. Makanya, Bu, itu dijaga. Hati nggak boleh salah nyandar. Hati tidak boleh salah bersandar. Allah sudah bilang, wa man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Ustazah, kalau perasaan saya lagi kayak gitu, saya harus apa? Ternyata saya sekarang ini yang lagi ketakutan. Saya sekarang ini yang lagi khawatir. Saya yang sekarang ini lagi nggak tenang. Saya yang sekarang ini sedang tersulut kemarahan. Saya yang sekarang ini sedang emosian. Saya yang sekarang ini sedang mengalami keretakan. Apa yang perlu saya lakukan? Yang hanya perlu kamu lakukan, jadikan Allah sebagai sandaran. Baca apa, Ustazah? Ada nggak amalan yang kiranya bisa bikin kita jadi dibantu dengan perasaan-perasaan ini? Banyakin baca hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu banyakin baca. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Cukup bagiku Allah. Cukup Allah. Karena dia sebaik-baiknya wakil. Ni'mal maula wa ni'man nasir. Dia juga yang paling baik di dalam apa? Di dalam mengetuakan kita, di dalam menuntun dan membimbing kita, di dalam menolong semua kesulitan-kesulitan kita. Allah. Jadi, Bu, saya mau bilangin, Ibu, takut mah jangan. Saya takut kalau suami saya mati nanti gimana? Jangan takut. Kamu boleh sedih. Pastilah sedih. Tapi takut, kamu pikir hanya dia yang bisa melindungimu. Kamu pikir dia yang beri kamu makan. Kamu pikir dia yang bisa jagain rumah dan lain sebagainya. Allah. Dia aja perlu dijaga. Dia aja butuh pelindung. Dia aja butuh rezeki. Masa iya orang yang sama-sama butuh rezeki saling apa? Saling bersandar. Kan saya bilang, yang satu darah tinggi, yang satu darah rendah. Nggak bisa, Bu. Suami sandaran sama istri, salah. Nabi Muhammad takut nggak kehilangan Khadijah? Takut nggak? Nabi takut nggak kehilangan Khadijah?
Nabi sedih kehilangan Khadijah, tapi Nabi nggak takut kehilangan Khadijah. Pernah nggak ada riwayat Nabi takut kehilangan anak-anaknya? Tidak pernah. Nabi sedih ketika putranya wafat, betul. Ditemukan riwayat Nabi menangis ketika Ibrahim meninggal. Ada riwayat Nabi bersedih ketika putrinya Ruqayyah meninggal. Betul, Nabi menangis. Nabi sedih, tapi Nabi nggak takut. Kita sebagai manusia, ketika kamu menjadikan manusia lain sebagai sandaran, kamu hanya takut kehilangan. Kamu takut. Tapi ketika kau jadikan Allah sebagai sandaranmu, Allah tidak pernah meninggalkan kita. Allah tidak pernah mengabaikan kita. Allah selalu ada untuk kita. Maka kalau ingin menjadikan hatimu bersandar, jadikan Allah sebagai sandaranmu. Maka PR daripada menyandarkan hati ini, cukup Allah yang menjadikan kita menjadi sandaran kita, maka jadikan Allah sebagai sarana sandaranmu. Lalu setelah kita bertawakal kepada Allah, dengan kita itu memasrahkan semua urusan kita kepadanya, menyerahkan segala perkara urusan kita kepadanya, ada enggak sih kiat yang bikin kita itu bisa apa, Bu? Bisa betul-betul belajar untuk menyandarkan hati. Ingat, bertakwa kepada Allah. Man yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Kalau jadikan Allah sebagai sandaran nih, gini nih. Kata Allah, barang siapa yang bertakwa, aku akan menjadi penolong yang mengeluarkan dia dari masalah. Yaj'al lahu makhrajan, semua masalah-masalahnya ada pintu exitnya. Kita kadang-kadang punya masalah buntu, mau keluar dari jalan yang mana, nyari-nyari pintu nggak nemu-nemu, gitu ya, Bu. Tapi ada tapinya. Ketika kita betul-betul bertakwa kepadanya, berusaha menjalani perintahnya, berusaha, Bu, menjauhi larangannya, Allah bilang, saya akan jadi penolong untuk kamu keluar dari masalah. Allah jadi penolong. Bu, ada orang bilang, kalau perlu apa-apa bilang ya. Sering gak kita dengar orang bilang begitu? Sering. Tapi masalahnya, tawaran dia menawarkan pertolongan dengan kita punya kebutuhan, saya yakin gak bakal ada yang benar-benar bisa nolong kita. Kita punya teman bilang, kamu kalau perlu apa-apa bilang ya. Teman kita nih, kamu punya masalah tagihan mobil belum bayar, punya masalah tagihan listrik belum bayar, kira-kira bisa nggak ngomong? Iya nih, saya ada masalah, mobil saya belum bayar. Bisa nggak tuh teman? Talangin dulu. Mungkin ada, Bu, teman baik nalangin kita, tapi bisa bertahan berapa lama? Berapa lama dia bertahan? Nggak lama, Bu. Nggak lama. Sekali, dua kali, wah ini teman manfaatin saya katanya. Betul apa enggak? Wah ini saya dimanfaatin sama teman saya, nggak bisa nih begini terus. Lama-lama menghindar, lama-lama menjauh, ibu-ibu yang dirahmati Allah. Makanya Allah nggak minta kita menjadikan siapapun sebagai tempat meminta pertolongan untuk jalan keluar dari masalah. Kata Allah, cukup takwa sama saya. Ada orang datang, Ustazah,
Saya bekerja di salah satu pekerjaan, tapi gimana ya Ustazah, tempat kerja saya tidak mengizinkan saya pakai kerudung. Saya harus buka jilbab. Tapi gimana Ustazah, saya butuh sama uang. Saya tulang punggung keluarga. Bagaimana kira-kira Ustazah solusinya? Solusinya, baca saja firman-Nya. Allah bilang, man yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Udah, man yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Siapa yang bertakwa, Allah kasih solusi dari semua urusan. Kata Allah bilang apa? Takwa. Kamu cuma perlu takwa, nak. Keluar dari kerjaanmu. Kamu nggak bakal mati kelaparan. Kamu nggak bakal nggak bisa makan. Kamu nggak bakal bisa nggak kasih makan keluarga. Karena baik kamu maupun keluargamu itu dikasih makan sama Allah. Saya butuh pekerjaan ini. Kalau saya nggak kerjain ini, saya mau dapat pekerjaan dari mana lagi? Emang yang kasih kamu kerjaan siapa? Kerjaan itu jalan ikhtiar. Tapi sang pemberi rezeki itu Allah. Allah minta apa? Takwa. Kalau kita lihat lepas jilbab itu bukan takwa, karena di situ malah justru ada dosa. Gimana mau ketemu pintu keluar? Karena ternyata yang kita kerjakan selama ini menutup rapat-rapat jalan pintu keluar. Ada jalan pintu keluar ditutup. Yang nutup apa? Kesalahan-kesalahan kita, dosa-dosa kita. Tapi ketika kita berusaha mau dikeluarin, nggak dikeluarin, saya mah yang penting nyoba aja. Saya mah yang penting ikhtiar aja. Saya ini malah bukan tentang dosa. Saya punya kajian rutin hari Selasa di Majelis Taklim saya di Pondok Bambu. Itu ada orang kerja kantor, Bu, kerja setiap Selasa. Dia itu masuk kantornya siang. Izin gara-gara mau hadir pengajian. Izin pokoknya. Adalah yang hasut. Ngadu ke atasan dipersulit. Dibilang mulai sekarang nggak bisa lagi begitu. Hampir malah mau dikasih surat peringatan. Mau dikasih SP, Bu. Tapi bukan kendor, makin kenceng. Kagak mau ditinggal itu kajian sama dia. Makin dikencengin doanya, makin dikencengin hadirnya, makin betul-betul diniatin dia berusaha sebaik mungkin untuk mengerjakan performa terbaik di pekerjaannya tanpa harus meninggalkan kerutinan dia dalam istiqomah hadir kajiannya. Dia berusaha. Dia bilang, SP nggak pernah turun, pemecatan PHK itu nggak pernah terjadi, gitu ya, sampai waktunya. Dan akhirnya dia bilang, saya cuman perlu absen dari pagi. Dia nggak mundur, dia ke kantor dulu absen, habis gitu dia pergi kajian. Selesai kajian dia balik lagi kantor. Ini nggak mudah, kata kita ngebayanginnya. Kata dia yang pilih jalan takwa semuanya mudah. Kata kita yang nonton, subhanallah. Itu orang mau ruwet ya. Itu orang mau ribet ya. Kata kita ribet, kata dia yang jalaninnya tidak. Karena dia pilih jalan takwa. Dia sih nggak nganggep ribet. Dan dia enjoy. Dia menikmati masa-masa itu. Ketika dia tahu bahwa ternyata jalan mendekat kepada Allah memberi kita menemukan jalan keluar dari setiap urusan-urusan kita. Apa yang bikin saya tidak mendekat kepadanya? Apa yang bikin saya memilih sandaran hati selain kepadanya? Apa yang membuat saya harus berpikir ada penolong selain daripadanya? Apa? Gak ada. Ketika orang hari ini merasa susah, sulit,
mau urusan ekonomi, urusan hidup, urusan masalah keluarga, rumah tangga, teman, sahabat, dan lain sebagainya, yang menutup jalan kemudahan kita. Boleh jadi karena ada kelemahan dalam takwa kita. Tetapi ketika kita memilih sungguh-sungguh jalan takwa, Allah bilang, yaj'al lahu makhrajan wa yarzuquhu min haitsu la yahtasib. Dan akulah juga yang akan memberi dia rezeki dari jalan yang tidak dia duga-duga. Jalan rezeki dari yang enggak diduga-duga. Makanya Bu, dari sini kita betul-betul belajar. Belajar apa? Kita belajar menguatkan diri kita. Ternyata tidak ada tempat sungguh-sungguh yang begitu kuat untuk menjadi sandaran hati kita melebihi kita bersandar kepada Allah. Allah yang maha kuat, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha segalanya, Allah yang maha memberi. Maka kuatkan diri kita ini untuk terus meyakini bahwa sebaik-baiknya bersandar hanya kepada Dia, dan sebaik-baiknya kita memohon pertolongan pun hanya kepada Dia, kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan insyaallah ya, bagi siapapun di antara kita yang hari ini merasakan pada hatinya kelemahan, kesedihan, keterpurukan, kerapuhan, kehancuran, mungkin bukan masalahnya yang perlu kau fikirkan, juga bukan urusannya yang perlu kau perbesarkan, tetapi kau hanya perlu mencari tempat untuk kau bersandar, dan yang memberimu jalan keluar ternyata Dia hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka rapuhnya hati, gelisahnya hati, kecewanya hati, ketakutan hati, semua itu karena kamu belum memiliki Allah di dalam hati. Maka mulai hari ini mari sama-sama kita letakkan Allah di dalam hati kita. Jadikan Allah sebagai ruang untuk kita bertawakal, sebagai zat yang betul-betul kita jadikan sebagai tempat untuk bersandar. Jadikan Allah pusat kita memohon pertolongan, karena dengan ini semua apapun masalah kita hari ini, insya Allah semuanya dapat teratasi, insya Allah semuanya dapat dilindungi, insya Allah juga semuanya dapat diberikan rezeki dari jalan yang tak pernah kita sangka-sangkakan ini. Insya Allah, mudah-mudahan Allah jaga hati kita semua. Jaga hati dari kita bersandar kepada manusia. Jaga hati dari kita bersandar daripada harta. Jaga hati daripada kita bersandar daripada kekuasaan. Mudah-mudahan Allah hanya sandarkan hati kita kepada Allah Subhanahu wa taala, kepada ajaran Allah, kepada sunnah Rasulullah. Sandarkan hati ini hanya kepada ajaran-ajaran kemuliaan, ajaran baginda Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma ya Allah, bimbing jalan hidup kita. Tuntun jalan hidupku ya Allah. Bimbing jalan hidupku ya Allah. Bawa alur hidupku ya Allah menuju jalan pintu ridhamu ya Allah. Menuju jalan pintu ampunanmu ya Allah. Menuju jalan pintu